Gempa di Turki kemungkinan besar bukan bencana alam murni, namun lebih dikarenakan ulah HARPS. Bagaimana kalau kita buktikan dengan data? Dan kalau benar itu adalah HARPS, itu merupakan kekejaman hakiki dari sesama manusia yang harus tidak bisa lagi kita diamkan. Kita sangat simpati pada rakyat Turki yang tertimpa musibah tersebut, dan kita semua tahu gempa beberapa hari yang lalu yang melanda Turki berkekuatan 7,8 skala Richter, dan wilayah pengaruh gempanya sampai ke Suriah dan Lebanon memakan korban 3.500 gedung dan lebih dari 17.000 yang diduga meninggal. Sebuah bencana yang dahsyat yang kita sebagai sesama manusia, walaupun secara fisik jauh di belahan bumi yang lain, berbeda tempat, harus sempat mengirimkan simpati doa, atau kalau bisa apapun, itu adalah sebuah kewajiban manusia. Sesama umat manusia kita peduli. Kita tahu juga ada banyak fakta sains bahwa gempa, bencana alam tektonik atau vulkanik, gunung berapi atau tornado, angin ribut, hujan badai adalah nature made disaster yang ketika didata ternyata 100 tahun terakhir dalam hitungan per tahunnya jumlah bencana alam naik. Bahkan diduga di tahun 2030 ke atas ada 400 bencana alam terjadi dalam setahunnya di berbagai wilayah bumi ini. Dugaan para ahli lingkungan inilah yang disebut dengan perubahan cuaca karena kerusakan yang dibuat oleh manusia yang dalam jangka panjang berefek berubahnya tatanan cuaca dunia. Digalinya tambang di Kalimantan bisa mengakibatkan longsornya salju di pegunungan Alpen. Siapa yang tahu? Disedotnya minyak di Timur Tengah mengakibatkan kekeringan di Amerika Latin. Manufaktur penghasil karbon di Cina menyebabkan gempa di Indonesia. Semua itu mungkin karena bumi yang disedot dieksplorasi menjadikan benda solid seperti batu bara, nikel yang di perut bumi berubah bentuknya, berubah beratnya, dipindahkan lokasinya, diproses dengan menghasilkan banyak karbon dengan energi panas yang kemudian membuat perputaran bumi ngoplok dan munting karena poros bumi mencari keseimbangan baru. Semua itu mungkin. Sebelum kita melanjutkan, saksikan video ini, yaitu ada hal aneh terjadi di langit Turki tepat sebelum kejadian gempa bumi kemarin. Kita tidak mengatakan ini ada hubungannya, namun kita hanya mencoba mencari koneksinya. Ini masih data mentah. Ekranlarınıza geldi bile. Bu görüntü Bilecik'ten. Güvenlik kamerasının saatine dikkat, 04.08, yani tam da deprem anı. Aynı anda Düzce'nin değişik yerleri ve Zonguldak'ta da benzer görüntüler kayıt altına alındı. Sarsıntıyla beraber bir top ışık hüzmesi belirdi. İşte böyle ve kayboldu. Daha önce başka depremlerde de benzer görüntüler. Pasca gempa yang terjadi di Turki, peneliti dan penulis Haluk Özil membagikan data yang luar biasa. Berikut pernyataannya. Dia membandingkan dengan catatan gempa berkekuatan 3,1 skala Richter yang terjadi di Kagitane pada hari-hari sebelumnya. Faktanya, semua ilmuwan gempa menyatakan bahwa tidak ada garis patahan di wilayah tersebut yang berkorelasi dengan patahan tektonik. Kemudian, dia menyimpulkan bahwa gempa tersebut tidak alami. Kita telah sering berbicara tentang HARPS dalam catatan informasi dalam channel Bosman. HARPS atau High Frequency Active Auroral Research Program adalah sebuah proyek di Alaska untuk mengatur cuaca agar bisa mengubah arah angin, mengubah awan serta hujan untuk mengatur penanaman pangan yang juga bisa mengakibatkan menggeser sistem arus udara yang merugikan tempat lainnya. Apakah HARPS bisa menjadikan gempa? Fakta lain, ada kapal perang Amerika berada di daerah itu. Kemudian gempa aneh terjadi di Kagitane. Kemudian pakar gempa Turki mengomentari ini adalah gempa yang mengejutkan. Siapa yang membuat garis patahan yang mengejutkan itu? Ini berarti frekuensi atau energi kiriman yang mengaktifkan jalur patahan tersebut. Dan ini terjadi. Peristiwa serupa terjadi pada gempa di tahun 1999. Kapal perang Amerika telah tiba di daerah itu dan gempa bumi menyusul. Apakah benar bisa seperti itu? Gempa bumi di Kagitane setelah gempa Istanbul dan gempa Izmir, terbukti ada kapal perang Amerika yang membawa piringan besar yang tiba di Bosporus. Mirip peristiwa di Kuba beberapa waktu yang lalu, juga kapal perang yang sama ada di sana. Pasca gempa bumi di Kuba, pemerintah Kuba mengklaim bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh kapal HARPS milik Amerika Serikat. Benarkah semua data ini disimpulkan HARPS yang melakukannya? Kita detailkan HARPS. Fitur utama HARPS adalah pemancar frekuensi tinggi yang digunakan untuk mempelajari ionosfer, bagian dari atmosfer atas bumi. Karena asalnya sebagai proyek penelitian militer, maka HARPS telah lama menjadi subjek teori konspirasi. Transmisi frekuensi tinggi yang digunakan HARPS berkaitan dengan interaksi dengan partikel terionisasi elektron di ionosfer di atas ketinggian 100 km dari permukaan bumi. Sementara cuaca yang dialami di permukaan bumi terjadi di troposfer dan di stratosfer hingga ketinggian sekitar 15 km saja. Ini jauh di bawah ketinggian minimum ionosfer. Cuaca di bumi lebih dipengaruhi troposfer dan stratosfer yang didorong oleh efek geofisika, sebagian besar efek pemanasan matahari, jumlah karbon beredar, dan lain sebagainya di radius kurang dari 15 km dari muka bumi ke langit. Jadi HARPS di ketinggian 100 km dan alatnya tidak bisa dibawa-bawa dalam kapal induk sekalipun. Jadi pernyataan akan gempa di Turki adalah buatan Amerika, buatan Zionis Israel, buatan
pernyataan Harps adalah misinformasi, adalah hoax. Namun ada fakta di lapangan yang secara geografi di lokasi gempa yang dikatakan tidak ada patahan ternyata benar. Sekarang ada patahan, sekarang ada patahan tektonik baru. Ini membuktikan bumi kita ini sedang sakit dan tidak sedang baik-baik saja. Karena ulah manusiakah sehingga alam marah? Pray for Turkey. Peace.